Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami cintai, selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak. Mari kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, khususnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi akal pikiran. Akal pikiran ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk selain manusia, sehingga karunia ini harus kita syukuri dan harus kita gunakan. Terkait dengan pembahasan nasab Khabib Dobolowi, sebenarnya persoalannya sangat sederhana sekali. Para Khabib ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan tesisnya mengatakan mereka bohong. Ya, tinggal kita baca siapa yang benar di antara mereka. Kalau mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat beliau tentunya punya hak untuk menanyakan mana buktinya, karena ada konsekuensi kita untuk secara logis juga dengan mencintai Nabi Muhammad SAW, kita juga harus menghormati keturunan beliau. Nah, disinilah dua pendapat yang saling bertabrakan harus kita baca secara logik pula, menggunakan akal pikiran sehat kita lepaskan dari pro kontra kepada Khabib Dobolowi ataupun kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dari perkembangan pasca diluncurkannya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, muncullah sebuah kajian-kajian dari disiplin keilmuan yang lainnya juga, yang ternyata memperkuat atas kesimpulan bahwa Khabib Dobolowi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari segi genealogi, mereka mengaku keturunan satu kakek jalur laki-laki dari Ubaidillah. Ternyata dari klan-klan yang ada, para kabaib sendiri genealoginya berbeda-beda. Ini kan sebuah hal yang mustahil kalau satu trah itu kok DNA-nya berbeda-beda. Di situ ada masalah apa? Yang kedua, benarkah Ubaidillah yang mereka klaim sebagai putra Said Ahmad bin Isa betul-betul sebagai putra beliau? Di dalam sejarah peradaban ada beberapa orang yang dicatat oleh sejarawan ataupun meninggalkan bukti-bukti sejarah dari apa yang seseorang miliki. Di antaranya mereka adalah para raja-raja, para ulama, dan Dzurriyyatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar syarif dan sayyid. Secara internal turun-menurun mereka memiliki catatan, bahkan terekam juga jejak mereka oleh para sejarawan. Lah, ini Ubaidillah mana rekam jejak? Baik secara internal Ubaidillah itu siapa, ataupun dari eksternal orang lain mencatat keberadaan pada masa itu ada sosok yang bernama Ubaidillah. Terlebih pada trahnya seringkali mereka klaim sebagai rantai emas yang melahirkan wali-wali kutub.
Bahkan Faqih Muqaddam mereka promosikan sebagai mujtahid mutlak. Lalu mana bukti karya Faqih Muqaddam sebagai seorang mujtahid? Atau mana jejak dia memiliki murid-murid? Mereka tidak bisa memaparkan hal ini secara benar, hanya klaim internal yang tidak bisa dibuktikan. Jadi sesederhana itu untuk melihat kebohongan Habib Dobolowi atas klaimnya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi perilaku mereka jauh api dari panggang. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, rahmat ay iradatuhu al khair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat umatnya belum beriman, bahkan menentang kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disikapinya dengan bijak, bahkan didoakannya dengan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi coba lihat para Habib Dobolowi yang keluar dari mulutnya selalu ancaman, selalu caci maki, selalu hinaan yang sama sekali tidak enak didengar. Dari unsur kesejarahan di Indonesia, kita bisa melihat fakta-fakta bahwa para kapiten-kapiten Arab di bawah komando Mufti Belanda Usman bin Yahya, merekalah yang selalu memerangi terhadap perjuangan para ulama dan masyarakat Nusantara. Sangat tidaklah mungkin dzurriyyatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi terhadap perjuangan kemerdekaan atas penjajahan orang-orang Belanda kafir. Dan silahkan para mukibin-mukibin atau para kabaib paparkan kepada kami atas klaim kalian yang selama ini kalian dengungkan, atau akan lebih elok lagi apabila kalian bertaubat, meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas kebohongan kalian selama ini. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.